tidak mau digantikan oleh apapun. Pohon zaitun menjawab, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia. Pohon zaitun merasa mendapat kehormatan, bisa melayani Tuhan, bisa beribadah. Saya mau katakan saudara bisa beribadah hari ini itu kehormatan saudara. Amin. Haleluya. Engkau Raja damai sejahtera. Itulah Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini untuk memberi hormat kepada Engkau. Kami buka hati kami, supaya hati kami juga tempat firman-Mu. Engkau letakkan bagaikan di dalam palungan Tuhan, supaya kehidupan kami ini tertolong dan hidup berbahagia sesuai dengan rencana Tuhan. Urapi seluruh jemaat. Mari bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Kau urapi hamba-Mu secara khusus. Jadikan saluran berkat. Amin. Sehingga oleh karena Engkau hidup ini dapat digunakan selagi masih Engkau berikan kesempatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa bersama, kita katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Shalom. Kita patut bersyukur karena Kristus kepala ada tetap di tengah-tengah kita. Ya, saya bersyukur kalau hari ini juga ya merupakan berkat khusus bagi kita, sebab hari Minggu depan tanggal 20 kita sudah bernatal di tempat ini. Dan saya harap ya kita boleh hadir semua ya, dan juga saya beri kesempatan bagi orang-orang tua untuk boleh hadir, tapi tolong nanti diatur tempatnya, kalau bisa kiri dan kanan terisi semua. Jadi kalau andai kata ya yang muda-muda juga boleh di atas ya, supaya tetap kita menjaga protokol kesehatan sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi masuknya bukan jam 3, tapi masuknya jam 5 sore ya, supaya jangan jangan kita terlalu lama pulang saudara ya. Karena juga saya harap nanti juga para saudara-saudara yang mempersiapkan konsumsi, kali ini kita bukan prasmanan tapi kotak, supaya menjaga semua berjalan dengan baik agar tidak mengurangi momen Natal kita. Saudara, tentu semakin dekat semakin baik untuk mempersiapkan kita, terutama berkaitan dengan yaitu Natal, tahun baru, sekaligus tentu kita tidak mau lalai untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara, saya sudah menyampaikan firman Tuhan betapa pentingnya ibadah yang menuju puncak ya. Sebab dalam tabernakel, puncak dari ibadah itu adalah berada di mezbah dupa ya. Di mezbah dupa saudara. Mezbah dupa itu bukan sekedar berbicara penyembahan, tapi kalau saudara belajar mezbah dupa, itu menunjukkan
kehidupan yang dipersembahkan untuk menyenangkan Tuhan sampai berbau harum di hadapan Tuhan. Jadi di mezbah dupa tidak ada bau daging, saudara. Sebab di mezbah dupa itu yang dibakar rempah-rempah. Ya. Jadi kehidupan yang menyenangkan Tuhan itu tidak ada berbau daging. Ya. Saudara. Tidak ada motivasi-motivasi lain di dalamnya. Kalau di mezbah dupa, ya, sebab 100% yang dibawa ke sana adalah rempah-rempah. Wangi-wangian dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah puncak dari ibadah. Ya. Sangat beda dengan mezbah korban bakaran. Di sana boleh dibawa daging sembelihan, ya, dan darahnya ditumpahkan di mezbah korban bakaran. Tapi di mezbah dupa itu betul-betul tulen 100% wangi-wangian. Jadi kalau kita berbicara, kita harus mencapai puncak dari ibadah. Berarti kita berbicara tentang mempersembahkan hidup yang menyenangkan Tuhan. Ya, menyenangkan Tuhan. Ya. Jangan sampai digantikan dengan yang lain. Ya. Saya mengajar kitab Hakim-Hakim. Ketika pohon-pohon berbicara kepada pohon zaitun, kepada pohon ara dan pohon anggur. Ya. Pohon-pohon itu minta, saudaraku, supaya pohon zaitun mau jadi raja. Ya. Juga minta kepada pohon ara, supaya pohon ara mau jadi raja. Juga minta ke pohon anggur, supaya pohon anggur mau jadi raja. Tapi kalau kita lihat kitab Hakim-Hakim, 3 pohon ini tidak mau. Ya. Tidak mau menggantikan. Ya. Ibadah, pelayanan yang berkenan sama Tuhan. Tak mau digantikan dengan apapun. Ya, kalau saudara ngerti tentang ibadah yang berkenan, Anda tidak akan menggantikannya dengan apapun. Amin. Haleluya. Dengan jabatan, dengan harta, ya, dengan semua keindahan dunia, kita nggak mau gantikan. Ya. Itu menurut kitab Hakim-Hakim. Coba kita lihat dulu kitab Hakim-Hakim, supaya saudara betul-betul nangkep. Ini pohon-pohon digambarkan bagaikan bicara. Coba ayat 8. Pasal 9 ayat 8. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Ya, terus. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Oh, jadilah raja atas kami. Pohon-pohon yang lain minta, kamulah pemimpin kami. Kaulah raja kami. Tapi apa kata pohon zaitun? Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia? Ya, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia. Ini bicara ibadah dan pelayanan. Tidak mau digantikan oleh apapun. Pohon zaitun menjawab, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia. Pohon zaitun merasa mendapat kehormatan
bisa melayani Tuhan, bisa beribadah. Saya mau katakan saudara bisa beribadah hari ini itu kehormatan loh dari Tuhan. Amin. Haleluya. Saya selalu mengatakan pelayanan dan ibadah itu kehormatan. Ya. Apalagi kalau saudara sudah mengambil bagian sampai naik ke altar ini. Ya. Sampai saudara menjadi penerima tamu, mengangkat persembahan. Itu kehormatan loh. Ya. Kalau dulu dalam perjanjian lama, kalau bukan jadi imam yang ditabiskan, tak boleh menyentuh persembahan itu. Ya. Nyentuh pun tidak boleh. Coba lihat dalam perjanjian lama. Penunggu-penunggu pintu gerbang itu, atau penerima tamu. Itu orang-orang pilihan. Satu kehormatan. Ibadah dan pelayanan itu kehormatan. Enggak amin saudara. Maka ya saya yakin nanti tahun depan semua berlomba untuk mengambil keputusan mendapatkan kehormatan dari Tuhan. Aminkan dulu. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, remaja. Ya. Satu kehormatan. Ya. Sama dengan para pemain tamburin kita. Itu bukan asal gini-gini aja mereka. Ya. Mereka mendapat kehormatan. Ya. Maka saya selalu menyarankan orang tua itu dukung. Yang benar itu didukung, yang enggak benar jangan didukung. Ya. Dan jangan ada coba-coba melemahkan. Ya. Saya sangat keberatan kalau ada jemaat yang melemahkan anak-anak kita. Coba lihat itu tadi pemain-pemain musik. Anda saksi kan? Mereka mendapat kehormatan. Ya. Tidak didominasi hanya orang-orang tua. Tidak didominasi orang-orang yang berpengalaman-pengalaman. Apakah kita tidak bersyukur kalau sampai anak-anak kita mendapat kehormatan? Ya. Apakah kita tidak bersyukur kalau mereka mendapatkan ikatan terhadap Tuhan melalui ibadah dan pelayanan mereka? Maka pohon zaitun berkata, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah. Ibadah dan pelayanan itu untuk memberi hormat sama Tuhan. Jangan tinggalin. Entah kenapa saya di Uban ini kok selalu menekankan jangan meninggalkan ibadah. Ya. Seharusnya saya nggak khotbah itu lagi sekarang. Seharusnya saya udah khotbah lebih meningkat lagi. Ya. Seharusnya saya khotbah itu sekarang bagaimana saudara jadi mempelai Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan ingin mendorong kita semua lebih menghargai kepercayaan Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk kita betul-betul menghargai. Jadi pohon zaitun itu gak mau meninggalkan minyak, berarti meninggalkan urapan. Kalau Anda belajar kitab imamat, para imam, kalau saudara belajar kitab Keluaran, itu tidak bisa keluar dari ruangan suci.
tidak boleh keluar dari ibadah demi menjaga minyak urapan. Tidak boleh meninggalkan ibadah demi menjaga minyak urapan yang ada pada dirinya. Saya sudah berulang-ulang menyampaikan ini. Kalau di Batam itu lebih tegas, saudara. Anak saya lebih tegas. Jangan harap boleh naik ke altar ini kalau orang tidak menghargai ibadahnya. Bagaimana dia mau membawa sesuatu untuk menyenangkan Tuhan? Anda mau kenal orang itu dari buahnya, bukan dari kata-katanya. Mungkin satu kali anak saya akan menggantikan saya sebagai kepala sidang. Tentu dia berbuat begitu karena mendengarkan bapaknya menyampaikan firman. Saya kadang-kala masih ada pernya sedikit. Menunggu orang lain itu dewasa dan berubah. Tapi kalau orang-orang muda kan gak bisa begitu. Mereka langsung mengambil satu keputusan. Ketiga, tidak melihat dalam kehidupan. Dulu kami banyak pemain, pemain musik, WL dulu. Ya. Ketiga anak saya sudah mulai terlibat, saudaraku. Dia buat satu aturan main. Kalau mimpin pujian jangan banyak komentar. Kalaupun bikin komentar pas saat-saat kosong. Misalnya musik, main, kan. Nah, jadi kalau orang nyanyi kita komentar kan hilang nyanyinya kan begitu. Nah, jadi dia buat satu pelajaran begitu supaya ketika memberikan komentar itu saat mungkin musiknya secara instrumen. Jadi enak didengar. Ya. Karena perubahan itu datangnya tiba-tiba. Ya. Hampir semua WL kita ya mengundurkan diri. Ya. Mengundurkan diri, saudara. Karena melihat suatu perubahan. Ya. Selama ini kan zamannya saya, ya oke-oke aja. Kalau zaman saya kan begini, tidak ada rotan, akar pun jadi kan begitu. Ya, ya maklum kan perintisan kan. Ya, jadi nggak ada yang proporsional. Ya pokoknya yang penting ada dulu lah. Itu zaman saya, saudara. Ya, sama dengan pepatah itu tadi, tidak ada rotan, akar pun jadi. Tapi seiring dengan waktu, ya. Pelayanan ini kan makin berkembang dan berkualitas. Ya. Dan saya lihat hasilnya. Pelan-pelan. Semua berjalan dengan baik. Saya harap juga di tempat ini begitu, saudara. Haleluya. Ya, bukan artinya orang tua tidak bisa, boleh orang tua. Tapi kita makin mempersiapkan diri untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Satu dengan yang lain harus saling mendukung. Ya. Ini suara aja pun kalau semua suara kor, semua suara satu, nggak enak itu. Harus ada 2, 3, 4, gitu kan? Ada yang bass itu, wo gitu. Kalau king, ya, hanya melengking semua, saudaraku, nggak enak deh. Jadi musik itu juga begitu ini, musik-musik kita. Ada ritmenya, ya, ada bassnya, ada drumnya. Sebenarnya saya rindu lagi, kita harus siapkan trompet. Kalau saudara mau belajar, biar saya beli, saudaraku, saksofon ya. Biar gitu kan. Ya. Dulu saya suruh
pelatihnya pendeta dari Pekanbaru. Tiup trompet ya, sampai apa namanya? Sampai keluar air, nekan-nekan tuh saudara. Ini yang muda-muda ini banyak kesempatan loh. Bila penting kita siapkan musik tiup. Ya, walaupun gereja kita kecil kan, ada pemain trompet di sana, ada pemain biola di sana kan. Gini-gini, ya. Betapa indahnya saudara. Haleluya. Ini siapa yang mau? Ya ini yang muda-muda ini. Ya. Yang harus disiapkan. Ya. Yang wanitanya. Ya. Coba daripada mereka keluyuran tengah mana-mana. Ya. Mungkin satu kali saya akan datangkan guru lesnya ke sini. Ya. Mungkin dari beberapa orang. Ya. Supaya mereka bisa membuat sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Jadi pohon zaitun berkata, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia. Pergi melayang-layang Di atas pohon-pohon. Tahu melayang-layang? Terbang-terbang saudara. Maka saudara yang gak beribadah, saudara yang gak mau melayani, Anda sebenarnya sedang Melayang-layang. Layang-layang tahu layang-layang? Yang harusnya kita itu adalah untuk menyenangkan Tuhan. Melayani manusia. Jangan pakai untuk terbang-terbang. Ya. Di sini nggak ada jemaat, sini nggak ada yang terbang-terbang. Haleluya. Masih baik saya lihat saudara. Kalau saya lihat di Jakarta di mana-mana, aduh, udah terbiasa terbang-terbang. Atau terbang-terbang. Hari ini nyangkut di sini, minggu depan nyangkut di sana, bulan depan nyangkut di sana. Ya. Itu namanya terbang. Ya. Saya kalau di Batam aja gitu, kalau saya lihat jemaat terbang-terbang, waduh. Biasanya kalau orang terbang tinggal nunggu jatuhnya. Patah sayap nanti. Ya. Sakit kalau udah jatuh, saudara. Ya. Maka saudara harus belajar mengambil suatu sikap. Ibadah itu harus sampai kepada puncak rencana Tuhan. Itu pohon zaitun. Sekarang pohon ara. Ayat 10. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah, jadilah raja atas kami. Sekarang pohon-pohon itu minta sama pohon zaitun. Pohon ara. Pohon ara. Jadilah raja atas kami. Apa jawabnya pohon? Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku? Masakan aku meninggalkan manisanku. Terus. Dan buah-buahku yang baik, dan pergi melayang-layang di atas pohon-pohon. Jadi pertama ibadah dan pelayanan itu adalah mempertahankan minyak. Untuk menghormati Allah dan manusia. Yang kedua, ibadah dan pelayanan itu adalah untuk mempertahankan kemanisan dan buah yang baik. Kalau saya dan saudara berkomitmen dalam Tuhan, dalam soal ibadah, sebenarnya kita ini sedang mempertahankan kemanisan. Saya sampaikan minggu yang lalu, Sulamit itu diakui Salomo yang terelok di antara wanita. Itu Kidung Agung pasal 1 ayat 8.
Begitu ya? Coba sebentar. Jika engkau tak tahu, Jika engkau tak tahu. tak tahu. Terus. Hai jelita di antara wanita, Hai jelita di Di antara antara wanita. wanita. Kalau dalam terjemahan lain, yang terelok di antara perempuan. Kenapa, saudara? Kenapa dia menjadi yang terelok? Di ayat di bagian selanjutnya, ikutilah jejak-jejak domba, ya, apa yang perlu diikuti? jejak-jejak domba. Jadi Sulamit itu diakui yang tercantik kalau mengikuti jejak domba. Jadi pohon ara tidak mau meninggalkan kemanisannya dan buah yang baik. Dia pertahankan itu. Saya mau mengajak jemaat, pertahankan manisnya hidupmu di mata Tuhan. Pertahankan buah-buahmu yang baik. Sebab menurut Alkitab, kalau kita tidak bisa menghasilkan buah yang baik, Alkitab catat, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pastilah ditebang. Jadi saudara, tugas saya dan tugas saudara, kenapa begitu penting kita beribadah dan masuk dalam pelayanan? Untuk mempertahankan manisnya sebuah ibadah dan pelayanan. Amin. Untuk mempertahankan buah-buah yang baik dari ibadah saudara. Sebenarnya Anda sedang menunjukkan kepada Tuhan, inilah buah yang baik. Dari ibadah kita sedang menunjukkan kepada dunia dan manusia, inilah buah-buah yang baik. Jadi untuk menunjukkan buah-buah yang baik, ada kait mengait dengan namanya ibadah. Dan tambah sedikit, pelayanan. Disitulah kita perlihatkan kepada dunia buah-buah yang baik. Nih, saya kalau melihat jemaat ataupun hamba Tuhan, saya melihat mereka itu setia atau tidak dari ibadahnya dan pelayanannya. Ya, termasuk yang di pulau-pulau ini kayak si Tarigan ini. Ya. Sebagai bukti dia setia, dia harus kembali ke kemana namanya? Sungai Raya. Ya. Tiba waktunya pulang ke sana. Itu tandanya kita ini sedang menunjukkan buah yang baik. Ya. Ini saya izinkan dia ada di sini karena Natal. Kalau enggak udah saya suruh pulang semalam. Pulang sana. Ya. Tapi karena Natal terlalu tanggung untuk meninggalkan ibadah kita.
sejak hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu. Ya. Dan yang ketiga, pohon anggur, ayat 12. 12. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah, jadilah raja atas kami. Terus, Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku terus, yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. ya, kepada pohon anggur pun ditawarkan, jadilah raja atas kami. Pohon anggur menolak. Dia tidak mau, saudaraku, dijadikan raja. Rajanya pohon-pohon. Pohon-pohon itu gambaran manusia, saudara. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta itu melihat manusia itu bagaikan pohon-pohon yang berjalan-jalan. Jadi, baik pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur, tidak mau meninggalkan kesukaan bagi Tuhan. Tidak mau meninggalkan kesukaan bagi manusia. Walaupun ditawarkan jadi raja. Daging ini senang jadi raja loh. Daging ini senang. Tahu jadi raja. Jadi orang yang berkuasa. Menguasai. Tapi kalau kita sudah lahir baru, kita bukan senang jadi raja. Kita senang jadi hamba. Senang jadi hamba. Sifat manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu ingin menaklukkan, ingin menguasai sesamanya. Bukan hanya di luar, dalam nikah pun begitu. Maka saya selalu mengatakan kepada ibu-ibu terutama, sifat dasarnya adalah ingin menguasai Adam. Sampai Tuhan tegur Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Maka terkutuklah tanah. Hawa mau mengendalikan Adam. Dan berhasil mengendalikan Adam. Dengan memberikan buah pengetahuan yang baik untuk dia turut makan. Maka saya selalu katakan dalam jemaat, dalam menikah, jangan mau merusak kemanisan ibadahmu, kemanisan nikahmu, kemanisan keluargamu, kemanisan pelayananmu, karena diangkat jadi raja. Jangan mau, saudara. Ya. Mereka tidak mau. Zaitun, ara, dan anggur tidak mau. Tidak mau mendapatkan kekuasaan dengan mengorbankan hidup yang menyenangkan Tuhan.
sifat dasar daging manusia. Ingin menguasai. Tapi dengan dilahirkan baru, kita ingin melayani. Amin kan dulu. Dengan lahir baru kita ini ingin melayani Tuhan dengan benar. Yang zaitun nggak mau, yang arah nggak mau, yang anggur nggak mau. Ada yang mau. Siapa yang mau? Semak duri. Semak Duri. Semak duri mau. Orang-orang terkutuk mau. Mau jadi pemimpin, mau jadi raja. Dengan meninggalkan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Makanya saya kalau lihat orang-orang baik pendeta ambisi begitu, saya ketawa, kau ambisi. Apalagi sekarang ini kan sikit-sikit inginnya dilantik jadi pendeta. Kalau saya tidak sembarangan loh, ngangkat pendeta di tempat kita ini nggak sembarangan. Sekolah Alkitab dulu. Kalau belum sekolah Alkitab, jangan harap saudara. Anak saya suruh kuliah ambil S2. Ya. Menantu saya suruh kuliah. Ya. Sekalipun dari sejak kecil sudah terima pengajaran. Ya. Sudah dibentuk dalam pengajaran. Saya bilang, ambil nak, kau ambil. Paling tidak kau bertambah pengetahuanmu. Kalau kita belajar setia dalam pendidikan sekuler, maka kita juga akan diajar untuk setia dalam pendidikan rohani. Makanya pendeta-pendeta pembantu kita ke depan ini diklat loh. Habis diklat ujian ya. Ujian dulu. Sopian nanti ujian, Pian. Jangan lupa. Kalau kamu nggak lulus, nggak jadi pendeta. Siapa lagi? Mana si Willy? Willy juga begitu. Dan ingat, bukan hanya mereka yang diuji, istrinya pun diuji. Ini siapa namanya? Siapa namanya? Si Risma. Ingat tuh Risma. Dia sudah bikin tanda tangan bahwa kamu mendukung suamimu. Kecuali ibu-ibu nggak suka suaminya ke surga, ya silakan. Itu ditanya loh, surat nikahnya ditanya. Istri dukung atau enggak? Kalau dibilang istriku nggak dukung, stop dulu, kau nggak boleh jadi pendeta. Nggak gampang loh. Ya. Begitu ya, Nes? Iya. Atau bapak yang lupa karena udah mulai agak tua sedikit. Iya. Istrinya diuji juga. Haleluya. Ini istri Willy, mana istri si Willy? Mana? Ya, ini, jangan terlalu jauh-jauhan. Ingat, ular datang. Itu kan karena ditinggal-tinggalin sama siapa namanya? Si Adam, si Hawa kan. Walaupun di Taman Eden. Itu Taman Eden itu taman penggembalaan. Makanya ya, kalau jauh-jauh nikah itu renggang. Ya, walaupun beribadah, ingat loh, ular akan datang ke situ. Dia mulai komunikasi dengan istrinya si Adam. Wah, Hawa. Emang nggak ada ayatnya gitu ya? Langsung dia bilang, dia buka komunikasi.
Kalau iblis berkomunikasi itu lebih jago dari kita. Cara ngomongnya masuk akal. Maka saudara, kalau hanya karena masuk di akal, Anda bisa sesat. Masuk akal dulu. Bukankah Allah berfirman? Ya gitu kan? Apa katanya? Baca aja dulu. Biar jangan ngarang-ngarang saya saudara. Ya, ini buka komunikasi nih saudara. Ya, maka saudara, dia tahu kapan waktunya berkomunikasi dengan Hawa. Saat Adam lagi sedang kerja loh. Memang nggak tertulis ini, tapi kerjanya Adam bikin nama binatang. Dia lagi sibuk cari gajah. Gajah. Sibuk cari monyet. Nyet. Ya. Istrinya ditinggalkan di Taman Eden. Akhirnya ular datang. Coba kita lihat dulu. Kejadian pasal 3. Pasal 3. Ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Ya. Di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Apa? Terus? Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Ya, terus? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dia komunikasi dengan istrinya Adam. Tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Jadi komunikasi iblis memutarbalikkan firman. Tuhan gak pernah berkata, jangan makan semua buah pohon yang ada di taman ini. Tuhan gak pernah. Boleh kau makan dengan bebas. Tapi satu buah pengetahuan yang baik, jangan kamu makan. Jadi setan itu paling pintar berkomunikasi. Maka saudara, kalau baca firman, menanggapi firman itu harus dengan benar. Mohon roh Tuhan. Ini lihat hari-hari ini saudara. Karena terlalu banyak orang-orang pintar di Indonesia ini. Terlalu pintar dari pemerintah. Terlalu pintar dari para hamba Tuhan. Coba lihat sekarang. Segala macam dikait-kaitkan dengan antikris. Saya ingatkan jemaat, jangan coba-coba melawan pemerintah. Pemerintah itu Tuhan yang mengangkat. Kalau mau tafsir firman, jangan tafsir pakai ini. Saya kadang dengar jemaat udah berani melawan gembala. Apalagi mengomentari khotbah. Hati-hati saudara. Terlalu bahaya saudara nanti. Cepat bertobat. Jangan kait-kaitkan vaksin dengan antikris. Kenapa anakmu bayi kau vaksin? Coba ibu-ibu, bapak-bapak yang melahirkan anak. Coba mereka enggak kau vaksin campak. Vaksin apa lagi? Berapa banyak itu vaksin? Tak ada kaitannya saudara. Saya divaksin Ebola. Tapi saya tidak menjadi antikris. Saya divaksin paru-paru untuk seumur hidup. Apalagi saya divaksin? Nes. Kalau saya tidak mau divaksin Ebola, saya nggak boleh KKR ke Afrika. Jadi nggak
Gak ada kaitannya ya. Saya mau kasih pelajaran sama jemaat. Gak ada kaitannya. Makanya saudara, kalau gak ada kaitannya, lihat dulu firman. Gak ada hubungannya dengan chip 66. Gak ada. 66 itu adalah angka daging. Manusia yang dikuasai daging. Rohnya dikuasai daging. Tubuhnya hanya mengikuti keinginan daging. Jiwanya hanya mengikuti keinginan daging. Itulah 6, 6, 6. 6 itu angka daging. Daging, daging, daging. Bukan barcode. Saya pengajar pendeta loh ya. Malu saya kalau nengok jemaat tidak memahami kebenaran firman. Ya. Coba lihat tiap tahun itu pendeta-pendeta belajar datang dari Afrika, Australia. Mereka itu kebanyakan profesor doktor. Tapi dengan pengajaran ini mereka takluk. Kok jemaat yang hanya segini banyaknya belum membuka hati untuk firman Tuhan. Saya minta saudara jemaat Tuhan, mari saudara perhatikan firman sebaik-baiknya. Amin. Ya. Saya sebenarnya ingin menerangkan ke pribadi-pribadi, tapi Bapak nggak ada waktunya. Saya ingin sebenarnya tanya jawab sama saudara, supaya jelas firman ini. Ya. Jangan kata orang, adakah tertulis atau tidak tertulis. Gimana jemaat bisa nangkap kira-kira? Karena ini sebentar lagi akan datang vaksin. Saya tidak menganjurkan saudara divaksin. Tidak. Gereja tidak. Tapi pemerintah kita, supaya saudara apa? Sehat. Biar kau bisa memuji-muji Tuhan. Saya bukan petugas vaksin. Ini yang muda-muda ya. Gak usah kalian takut. Ya. Tak ada hubungannya dengan barcode 666, gak ada hubungannya. Apa bedanya dengan yang lain, saudara? Anak kita imut-imut bawa ke puskesmas vaksin. Ya, ya itu. Gak ada di jarum suntik itu, di vaksin itu dimasukkan 66, gak ada itu. Saya berani bertanggung jawab ngomong itu. Tunjukkan sama saya kalau ada nanti. Gak ada itu saudara. Ya. Itu sebenarnya trik-trik untuk melawan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jangan kita lawan. Ini yang bikin protokol kesehatan ini bukan saya. Saya maunya saudara bebas begini muji-muji Tuhan. Seperti saya ini. Tapi saudara, kita ini hidup dalam aturan main. Kita hidup ada yang memimpin kita. Pertama firman dan Roh Kudus. Yang kedua pemerintah kita. Mengajar kita semua taat hukum. Jadi harus kita bedakan. Mana sebenarnya? Saya mau tekankan dulu. Makanya kenapa sangat diperlukan ibadah kita. Harus menaik, memuncak. Supaya kita paham. Paham kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Saya mau terangkan dulu antikris sebentar. Dari mana muncul antikris itu? Ya. Kitab Wahyu dulu. Ya.
Biar saudara tahu ya, biar nanti kita nggak ngarang-ngarang saudara. Wahyu 17 ayat 1 dulu. Ini 1. ciri khas antikris ya. Ini ciri khas antikris. Ayat 1. Ya. Terus, Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, ya terus. mari ke sini. Mari Ke sini. ke sini. Terus Kak. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Airnya. Jadi sumber nanti munculnya antikris itu. Seperti Wahyu 13 ayat 1. Dari dalam laut. Selepel dengan perempuan pelacur. Babel. Ya. Babel ini muncul berkedudukan di tempat yang banyak airnya. Ayat 5, lompat ayat 5. 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar. Ya, Babel besar inilah antikris. Ya. Terus. Ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Iya. Jadi nanti antikris itu muncul dari kekejian bumi. Ya. Kalau disebut kekejian itu kekejaman dunia. Orang-orang yang hidupnya sadis. Ya. Ayat 15. 15. Ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Iya. Jadi muncul dari rakyat banyak, kaum dan bahasa. Ini bagaikan lautan, saudara. Jadi ciri khas pertama antikris adalah kesombongan. Yesaya 57 ayat 20 sampai 21. Jadi sebenarnya ingat ya, antikris itu muncul dari orang-orang banyak yang hidupnya sombong. Ini saya terangkan biar jemaat itu tahu, jadi jangan nanti sikit-sikit antikris. Takutku kita pula yang jadi antikris. Ya. Ayat 20 sampai 21. Yesaya 57 Yesaya 57 ayat 20. ayat 20, perhatikan. Tetapi orang-orang fasik, Orang-orang fasik fasik. Terus. adalah seperti laut yang berombak-ombak. Laut yang berombak-ombak. Tadi dari laut kan manusia. Terus siapa mereka itu? Sebab tidak dapat tetap tenang. Ya, terus. Dan urusannya menimbulkan sampah dan lumpur. Oh. Inilah mereka. Ayat 21. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Jadi orang fasik, dari sinilah muncul antikris. Orang yang tidak ada damai. Maka saudara, sebenarnya ketika kita kehilangan damai sejahtera, sebenarnya roh antikris sudah mulai masuk. Ketika kita bagaikan gelombang laut yang berombak-ombak. Tahu laut? Gini-gini terus kan? Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Apa itu kira-kira? Sombong tapi pura-pura merendahkan. Ini paling bahaya dulu.
Itu yang paling bahaya. Kepasikan dan menghasilkan Dan lumpur. sampah, Dan lumpur. selalu membawa hal-hal yang kotor. Tidak pernah membawa ketenangan. Tidak pernah membawa orang untuk bisa mengalami suatu kebenaran. Ini nanti sumbernya, saudara. Ya. Yang kedua, hati yang degil dan keras. Jadi kalau degil, itu nanti bakalan jadi antikris. Ya. Ini loh, ini orang-orang muda ya, kalian jangan degil. Biar jangan antikris. Ya. Jemaat. Ya. Tahu sana, saudara, kami juga hamba Tuhan. Kalau kami degil dan keras hati. Jeremia pasal 6. Jeremia 6 ayat yang ke-23. Ayat 23. Mereka memakai panah dan tombak, mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Tidak kenal Belas kasihan. belas. Kasihan. Terus Suara mereka gemuruh seperti laut. apa? Suara mereka gemuruh seperti laut. Seperti laut, terus kan. Mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai putri Sion. Mereka memakai panah dan tombak. Mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Ini sumber-sumbernya, saudara. Ya. Dan yang ketiga, Yehezkiel 26 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Yehezkiel 26 ayat 2 sampai ayat 3. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu, ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Ya, terus Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Tirus, aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. ya. Jadi antikris itu digambarkan munculnya dari lautan. Makanya ular naga juga dalam kitab Yesaya 27 ayat 1. Ya. Perhatikan, saudara. Ini satu level, saudara. Dengan ular naga. Ya, perhatikan. 1. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, Terus besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur. Meluncur. Tahu meluncur? Kalau meluncur itu gini, gitu. Ya. Teruskan. Atas Lewiatan, Ya, atas Lewiatan. Ya. Terus ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. iya.
Jadi ular naga di laut. Jadi kalau setan ular naga tempatnya di laut, antikris juga muncul dari lautan manusia. Kerjanya ngapain? Untuk menghantam mangsanya. Meluncur, Dan melingkar. belum melingkar. Melilit dan melingkar. Saudara ingat ya, nanti yang bisa dililit, diserang, itu adalah orang-orang justru yang menunda-nunda ibadah dalam kebenaran firman Tuhan. Itu diserang, lalu melingkar, melilit, sampai kita nggak bisa keluar dari kekuatan iblis dan antikris. Nggak usah ular naga loh, ular sawah aja kalau udah melingkar. Lihat itu. Kalau meluncur itu cepat sekali tuh. Serangannya itu cepat. Jadi antikris itu nanti cepat loh. Gak sempat dibahas-bahas, sudah dia kuasai dunia. Jadi kalau masih dibahas-bahas sekarang, itu enggak betul itu. Jadi antikris itu nanti akan segera menguasai dunia dengan meluncur cepat. Baru apa? Melingkar. Dia Melingkar. melilit Lewiatan. Sekaligus dia melingkar, mengepung, saudara. Dia lilit, dia jaga ketat. Sampai gereja yang tertinggal tidak boleh ada yang lolos. Ingat, saking cepatnya dunia ekonomi dia kuasai. Langsung seluruh dunia dia caplok. Jadi antikris itu nggak datang, aku datang ya enggak. Dia muncul dari dalam laut, dari lautan manusia yang sudah terbiasa hidup menurut daging. Dari sana dia keluar. Ya. Lalu bergerak cepat, mempersiapkan jaringannya untuk menguasai dunia. Terus lagi melilit dan mengepung kita. Tapi siapa yang bisa dikuasai antikris ini? Hanya gereja yang tertinggal. Kalau saudara dipersiapkan untuk jadi mempelai, Anda nggak kena. Tak usah disuntik. Kalau Anda dipersiapkan menjadi sidang mempelai Tuhan, semua tipu syarat setan rontok menghadapi saudara. Amin. Rontok.
Jemaat Tuhan, jangan menakutkan yang tidak perlu ditakutkan. Dulu saya masih ingat para pakar menafsir ketika uang euro disatukan. Yang pernah di Jerman mungkin Pak Petrus ya. Mana Pak Petrus? Ya, pernah kan di Jerman? Ya. Dulu orang tafsir semua. Kalau uang sudah menyatu, antikris sudah datang. Coba udah berapa lama uang euro? Sampai sekarang saya masih simpan uang euro. Belum datang antikris. Belum menguasai dunia. Ada orang dulu mengatakan, wah, nanti antikris itu datang dari Eropa. Eropa bersatu. Apalagi Jerman Barat dengan Jerman Timur nyatu kan? Oh, ini udah datang antikris. Coba sampai sekarang belum. Apa enggak malu yang bikin tafsiran itu, saudara? Karena apa? Tidak berpatokan kepada firman. Tuhan tidak pernah tunjuk dari mana. Tapi Tuhan pernah tunjukkan siapa mereka itu yang akan menjadi antikris. Suratan 1 Yohanes 2:18 adalah mereka yang tidak sungguh-sungguh. Orang Kristen yang mengaku Kristen, tapi tidak suka persekutuan. Tidak suka gabung seperti ini. Selalu merasa eksklusif. Oh, bukan saya ngomong, ini Alkitab yang ngomong. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Ya. Ini saudara, jangan nanti saudara kira kita duga-duga antikris dari seberang sana. Ternyata di dalam kita. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Terus. Dan seperti yang telah kamu dengar, Ya. seorang antikristus akan datang. Akan datang terus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ya, terus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, terus. Memang mereka berasal dari antara kita. Berasal dari antara kita. Orang Kristen. Mungkin juga berada di dalam satu gereja. Mungkin juga berada dalam satu keluarga. Suami istri. Tapi apa yang membedakan? Perhatikan ayat ini terus. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Iya. Tidak sungguh-sungguh. Termasuk. Berarti tidak sungguh-sungguh tergabung. Tidak sungguh-sungguh menyatu. Maka kalau jadi jemaat, jadilah jemaat yang sungguh-sungguh menyatu. Amin. Nyatu. Tahu nyatu? Mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berarti gabungnya gabung Pura-pura. Kalau saya tafsir sekarang, berarti jadi jemaat pura-pura. Apa? Pura-pura. Kalau hamba Tuhan pura-pura. Pura-pura aja. Pura-pura berses.
Toh gitu. Ini sampai saya keluar dari sini, saudara. Bikin contoh, saudaraku. Pura-pura sayang. Aku ingin menyelamatkan kamu. Padahal ingin menjerumuskan. Kalau kita mau menyelamatkan orang, beri contoh yang baik. Beri teladan yang baik. Haleluya. Cinta kasih yang tulus. Ikhlas. Tanpa ada embel-embel. Tidak ada di dalamnya kepentingan. Saya melayani saudara nggak ada kepentingan, saudara. Andai kata pun saudara nggak bayar persembahan, saya tetap jadi hamba Tuhan. Itu konsep saya melayani Tuhan. Andai kata seluruh jemaat pun tidak mau bayar perpuluhan, saya akan tetap jadi hamba Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kami mendapat panggilan dari Tuhan untuk menyerahkan hidup ini dengan tulus, ikhlas. Kami datang sebagai hamba Tuhan bukan untuk merampok saudara. Bukan untuk memperdaya saudara. Kalaupun saudara berikan persembahan, itu semua kami kembalikan untuk Tuhan. Seluruh persepuluhan saudara, itu semua kembali untuk Tuhan. Saya sering katakan kepada Ibu Gembala, kita tidak punya hak. Hanya lewat dari tangan kita. Untuk biaya hamba-hamba Tuhan yang lain. Untuk keperluan pelayanan. Untuk bisa memberi makan orang lain. Saya bilang sama Willy hari apa saya bilang. Ketika saya ajak sarapan pagi. Willy ingat saya bilang. Saya ini telah mempersenjatai diri saya dengan penderitaan. Nanam ubi pun saya siap. Asal hidupku bisa melayani Tuhan. Seumur hidupku. Asal saya bisa melayani Tuhan. Seumur hidup saya. Maka saya latih diri saya sampai sekarang. Anda, bapak-bapak, ibu-ibu kan lihat. Saya ada kadang di Tanjung Uban di tempat pelatihan. Bukan karena kurang kerjaan, saudara. Tapi saya mau beri contoh. Hidup ini harus digunakan. Saya bilang sama Willy hari apa? Willy, andai kata Tuhan izinkan. Saya seperti dulu, saya siap. Dulu saya narik becak. Supaya saya bisa melayani Tuhan. Tapi andai kata Tuhan izinkan pun. Sampai hari ini saya masih mau. Kalau diizinkan Tuhan. Jadi kami jadi hamba Tuhan bukan tergantung persembahan. Mungkin kalau gereja lain tergantung persembahan. Saudara lihat pelayanan kita di sini. Mengizinkan semua, segala model diangkat-angkat untuk jadi hamba Tuhan. Angkat orang kaya jadi hamba Tuhan. Kalau bisa 100% langsung jadi pendeta. Supaya bisa nyumbang di gereja. Kalau kita mohon maaf. Bukan itu tujuan panggilan kita. Tujuan panggilan kita harus jelas. Makanya saya
hari-hari ini Tuhan izinkan agak lebih tegas sedikit. Karena melihat kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Jangan ada yang tertinggal. Mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. nggak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh sama kita, tahu udah datang. Sungguh-sungguh murid Yesus. Seperti 12 murid dalam Injil Yohanes 6. Diusir aja nggak mau pergi. Diusir. Setelah 5.000 orang kenyang makan. Melalui mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mereka ngejar Yesus. Yesus belum sampai di tempat itu, mereka udah mendarat lebih dulu. Lalu Yesus koreksi mereka. Kamu mencari aku karena kamu kenyang makan. Mereka datang sama Yesus. Tapi Yesus gak bikin mujizat lagi makan. Akhirnya Alkitab mencatat. Mereka mundur. Itu Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66. Perhatikan ini saudara. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Iya. Murid yang mana tadi yang mundur? Murid yang hanya cari mujizat kenyang Makan. Mundur semua. Tapi coba murid yang sungguh-sungguh, termasuk jadi murid yang benar, yang menjadi rasul. Coba, ini murid sungguh-sungguh loh. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, ya ini murid sungguh-sungguh. Tadi murid karena kenyang makan. Nah, makanya ada 2 model. Murid motivasi yang salah dengan murid motivasi yang benar. Kalau dia murid motivasi yang salah, ini mundur tadi semua. Yang benar coba. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Iya. Dia berkata ke depan 12 muridnya, apa pergi kalian ini, yang 12 ini. Boleh, pergi. Kira-kira kalau Pak Gembala bikin gitu sama saudara masih bertahan nggak? Jawab jujur dulu. Tapi kalau Anda murid yang asli, engkau akan jawab seperti ini. Haleluya. Haleluya. Lihat apa jawabannya. Jawab Simon Petrus kepadanya. Apa kata Simon Petrus? Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kepada siapa kami akan pergi? Tuhan, kepada siapa kami akan pergi terus? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini yang asli loh. Mereka ikut Tuhan karena ingin mendapatkan hidup kekal. Itu murid yang asli. Suruh pergi pun gak mau. Tapi murid yang hanya mengejar kenyang makan. Semua mundur saudara. Hanya mengejar lahiriah. Hanya mengejar kepuasan dunia. Hanya mengejar popularitas, nama. Manusia itu
terdiri dari banyak kebutuhan. Kebutuhan pertama seringkali disebut sandang pangan. Termasuk perumah. Tapi ada satu kebutuhan yang seringkali membuat manusia keliru. Berekspresi. Jadi ekspresi itu juga kebutuhan. Tahu ekspresi? Penampilan. Ini orang juga kalau nggak bisa memilah-milah, dia sudah bisa terjebak dengan kebutuhan berekspresi, penampilan. Tahu penampilan? Orang kalau tampil itu, kalau nggak ada yang muji, enak nggak kira-kira? Udah dibikin celaknya berputar-putar begini, tampil bolak-balik begini. Biasanya apa yang mau dicari? Puji? Maunya ada yang bilang, wah bagus sekali alis matamu. Sampai disulam. Saya pergi ke salon, saudara, ada langganan saya salon. Pak pendeta katanya, apa aku bilang? Mintalah alis matanya. Kenapa? Alis mata bapak kok tebal kali. Saya yakin itu enggak disulam Pak pendeta katanya. Ya enggak, aku bilang, ini asli, original. Ini enggak palsu, saya bilang. Sekarang Pak, yang palsu, yang enggak lumayan 600 Pak. Tapi sakitnya bukan main, dicucuk-cucuk katanya. Kok mau bikin gitu, saya bilang. Makanya, ibumu salah mengandung, saya bilang. Waktu ngandung itu dia bilang, Tuhan berikanlah anakku alis mata yang asli. Dia ketawa sama saya. Ekspresi loh. Jadi kalau kita, motivasi kita hanya untuk kebutuhan berekspresi, waduh. Makanya melayani bukan berekspresi seperti dunia. Melayani dibutuhkan ketulusan. Haleluya. Tapi yang seringkali membuat orang keliru, justru berekspresi tapi salah motivasi. Makanya banyak orang susah, ngutang sana, ngutang sini, hanya untuk mengikuti model. Atau model sepatu lah, model pakaian lah, model rambut lah, apa lagi? Sampai model di rumahnya, model kursinya masih bagus, langsung digeser karena ada model terbaru. Hanya kredit terus. Ya, takut saya sampai tua, terus kredit. Tapi saya harap jangan mati meninggalkan kredit. Haleluya. Kalau Anda kredit untuk modal nggak apa-apa. Kredit kalau memang sangat memerlukan makan minum tidak apa, rumah nggak apa-apa. Transportasi wajar itu karena untuk mempercepat bisnis saudara. Tapi kalau sampai untuk rambut aja kredit, mohon minta ampun sama Tuhan hari ini. Haleluya. Mohon kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau di Australia lebih ngeri lagi loh. Ibu-ibu mempercantik diri, kredit. Bikin bagian belakangnya biar tembam, suntik cek, kredit. Semua kredit. Jadi dalam tubuhnya ini penuh dengan, ya mereka yang ngomong sama saya, bukan saya. Bapak tahu itu semua kredit Pak ya. Sampai saya bilang kalau saya ke tempat Pak Ambarita, ya
Saya bersyukur punya rekan ya, sekaligus ibu itu anak rohani saya secara pengajaran. Ya. Saya di sana dilayani sebagai hamba Tuhan betul-betul sampai hari ini. Ya, saya bukan memuji-muji mereka. Mereka nggak dengar ini kok. Ya. Sampai kadangkala kepada sekretaris saya ditawarkan, jangan sampai kebutuhan Pak Gembala tak terpenuhi. Sampai hari ini, saudara. Jadi kalau hanya sekedar kebutuhan saya, Tuhan pakai orang untuk mencukupkannya sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Tapi dia cerita sama saya, di sini semua, hampir semua kredit. Saudara, murid yang sesungguhnya hanya satu motivasinya, ingin mendapatkan firman untuk hidup Kekal. ini. Makanya ibadah ini gak usah cari yang lain-lain lah, pokoknya hidup kekal itu aja. Kalau ditanya orang, kenapa pergi ke GB Alpha Omega? Cari firman untuk Hidup kekal. mau cari saya, rugi saudara cari saya. Penampilan gini, kurusnya bukan main. Rugi saudara. Hidup saya nggak menjanjikan. Kalau penampilan nggak menjanjikan. Masih banyak pendeta yang lebih ganteng. Kalau saudara mau cari gantengnya, pergi aja ke tempat lain. Bukan di sini tempatmu. Tapi kalau saudara mau mencari perkataan hidup yang kekal, ada dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Atau cari yang baik-baik. Masih lebih banyak, lebih baik dari saya. Yang ngomongnya seperti si Yohanes. Opo mas. Kalau saya, ini asli. BTL. Tahu saudara BTL? Batak tembak langsung. Kalau khotbah pun sampai pingsan orang. Karena tak selesai. Bertobat masuk surga. Haleluya. 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 Itulah BTL saudara. Saya nggak pintar cium pipi kiri, pipi kanan. Dan jangan saudara harapkan itu saudara. Nggak pintar saya. Kaku nanti, jadi terbalik nanti. Haleluya. Ini, kita perlu ketawa loh. Jangan karena dikasih keras langsung gini. Sudah nggak salaman kita pulang. Begini semua tegang. Ketawalah. Biar hormon penggembira kita muncul. Kalau tidak salah saya ada misalnya endorin namanya. Gitu ya? Itu bisa dari ketawa itu ratusan bisa muncul saudara. Membuat apa? Membuat kita senang, nggak stres. Apalagi pencarian kurang, tambah stres lagi. Natal udah dekat, kue belum ada. Bisa stres saudara. Tapi kalau Anda tertawa bersuka cita, lain ceritanya saudara. Haleluya. Tadi kan saya tanya, ya Agus, bagaimana persembahan Natal kita? Hari Minggu dan Natal. Hanya 2 amplop Pak yang masuk. Saya bilang, Mas Agus, apa yang mau kita potong? Hari Minggu. Tapi nggak usah khawatir saudara. Kita sudah belajar hidup sederhana. Haleluya. Saya rindu jemaat. Ya kalau nggak ada kita nikmati aja. Apa yang bisa kita nikmati. Ya. Kalau mungkin dapat sepotong nggak apa-apa. Ya. Yang penting kita berbahagia Natal ini. Haleluya. Yang penting kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Sekali lagi saudara. Kenapa begitu penting kita paham ini? Karena ini tandingan dari ibadah kita. Lawan dari kita dalam ibadah itu. Setan antikris, nabi palsu. Oleh sebab itu saudara. Kalau Tuhan masih beri kesempatan bagi kita. Untuk meningkatkan ibadah kita. Biarlah sampai persembahan hidup kita kepada Tuhan
ada di tangannya. Andai kata saudara bawa dupa, sampai Tuhan ambil dupa itu begini. Kalau tidak, maka saudara akan melihat kekejian antikris. Dalam kitab Daniel, saudara, kekejian antikris. Dalam kitab Daniel, coba saya ngajak saudara. Dalam kitab Daniel, pasalnya yang ke-9 ayat 27. Ayat 27. Ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang Ya. selama 1 kali 7 masa. Berapa kali? 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa, berarti 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Terus. Pada pertengahan 7 masa itu. Pertengahan 7 masa berarti 3,5 tahun. Tahun. Awal 3,5 tahun terakhir. Apa yang terjadi? Terus. Ia akan menghentikan korban sembelihan. Apa yang dihentikan? Korban sembelihan. Korban sembelihan. Terus. Dan korban santapan. Iya. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Iya. Jadi nanti sebelum 3,5 tahun aniaya antikris, puncak antikris, apa yang dia hentikan? Ibadah. Korban sembelihan dan korban santapan. Korban santapan. Artinya korban sembelihan itu adalah ibadah yang mengajak pikul salib. Ibadah yang menekankan penderitaan di dalam Kristus. Jadi yang berpusat kepada salib dihentikan antikris. Jadi saudara dan saya harus paham ini. Saya mau katakan kepada saudara, bukan soal chip yang kita takutkan. Tapi yang paling kita takutkan, kita terlambat mempersiapkan diri masuk dalam ibadah supaya kita terangkat. Bukan yang lain-lain yang kita takutkan. Jangan sampai korban sembelihan dihentikan. Jangan korban santapan dihentikan. Kalau itu tiba, maka seluruh dunia dalam kekuasaan antikris. Tapi kalau masih hari ini kita junjung tinggi korban Kristus, Anda pasti menang. Haleluya. Tinggikan korban Kristus. Tinggikan Kristus. Selama masih diizinkan Tuhan, Kristus ditinggikan. Antikris nggak berkutik menguasai kita. Jadi nggak usah ditakutkan ini dan itu. Rugi saudara. Akhirnya stres nanti. Ibu-ibu belanja pun stres. Ya. Bapak-bapak pun nanti stres. Tambah anak-anak lagi stres. Mau apa kata dunia? Tinggikan salib Tuhan. Haleluya. Mau semua mengatakan begini begitu. Korban Kristuslah yang kita tinggikan. Dan Tuhan memberikan di pertengahan 7 tahun. Barulah Tuhan izinkan antikris 100% menguasai dunia. Saya mau katakan 3,5 tahun pertama aja belum muncul. Belum saudara. Permulaan penderitaan aja belum. Matius 24 penderitaan, permulaan penderitaan aja belum. Kalau permulaan penderitaan itu datang, saudara tahu? Dari mulai 1/4
penduduk bumi tewas. Karena COVID berapa banyak? Belum ada apa-apanya dibanding kitab Wahyu. Belum, saudara. Biar saudara punya semangat, jangan takut ya. Haleluya. Biar jemaat jangan takut, jangan terlalu mendengar isu-isu dunia. Yang paling penting, tingkatkan ibadah dan penyerahan hidup saudara kepada Tuhan. Haleluya. Ingat, kalau antikris sudah datang menguasai, setelah lebih dulu korban sembelihan ditiadakan. Setelah lebih dulu korban santapan di stop. Itu bicara ibadah. Hari ini kita masih bisa ibadah, saudara. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Manalah roh antikris bisa datang ke sini, menang menghadapi urapan Tuhan. Manalah bisa antikris menipu kita di sini. Masih ada firman pengajaran yang dibukakan rahasia. Kira-kira Anda dapat mengerti? Masih ada firman Tuhan yang dibukakan, mana mungkin? Kalau dia hadir pun di tengah-tengah kita akan ditelanjangi oleh firman Tuhan. Makanya nggak perlu takut jemaat. Ya, saya mengikuti perkembangan saudaraku. Saya ngikuti. Baik itu yang hanya hoax, sampai itu yang menunjukkan lewat firman Tuhan. Kami sebagai gembala mengikutinya. Untuk bisa apa? Untuk bisa memiliki keseimbangan. Untuk menerangkan firman Tuhan. Haleluya. Saya rindu saudara semua menangkap. Saya rindu saudara semua lolos. Tak satu pun yang tertinggal menjadi tawanan antikris. Haleluya. Mari kita beribadah. Jangan meninggalkan. Jangan katakan tadi, ya, meninggalkan minyakku. Dan apa kata zaitun tadi? Dan manisan itu untuk pohon ara. Ya. Dan yang dipakai untuk menghormati Allah. Pertahankan hormati Tuhan. Haleluya. Pertahankan menyenangkan Tuhan. Pertahankan buat yang manis untuk Tuhan. Pertahankan air anggur yang terus-menerus memancar. Itu bicara kebahagiaan nikah, saudara. Ya, pertahankan kebahagiaan nikahmu dengan air anggur seperti di Kana. Ya, apapun yang terjadi, ya, saya ingatkan jemaat, jangan gara-gara orang lain nikah kita rusak. Ya, jangan karena orang lain berpengaruh kepada suami, berpengaruh kepada istri, berpengaruh kepada anak-anak. Pegang janji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pegang janji Tuhan demi kebahagiaanmu. Untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Termasuk karena teman. Walaupun kau diangkat jadi raja, gak usah mau. Seperti pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur. Mana mau aku melayang-layang katanya. Ya. Tapi semak duri mau. Tapi terancam dibakar api. Ya. Ambil keputusan. Natal ini kesempatan bagi, saya tidak katakan ini kesempatan terakhir. Natal ini momen penting bagi saudara dan saya. Untuk makin dekat dengan Tuhan. Membarui sikap kita. Ibadah kita. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Udah jam berapa ini? Sudah lama kali saya khotbah, saudara.
Karena hari Minggu saya khotbah Natal, saudara. Tentu tidak panjang, saudara. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian kita. Kita tetap cinta Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri, saudara. Bapa, berikan kami hati yang cinta Engkau. Berikan kami juga hati yang tetap setia. Kami tahu sebagai manusia, kami tidak lepas dari pergumulan. Kadang datang bagaikan badai, kadang datang bagaikan topan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau pasti berhasil menjaga kami. Amin. Karena ketika kami beribadah, kami sedang membawa buah pohon zaitun, sedang membawa buah pohon ara, sedang membawa buah pohon anggur. Haleluya. Tuhan, tolong kami supaya tidak digantikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Haleluya. Kami tahu keselamatan kekal itu tidak bisa digantikan dengan makan minum, Benar. dengan harta dan kekayaan, dengan jabatan. Oleh sebab itu Tuhan, mantapkan hati kami, Amin. menempatkan firman-Mu sebagai perkataan untuk hidup yang kekal. Amin. Mari Tuhan, tolong kami. Dan kami percaya kami sedang berada dalam suasana Natal. Berikan kami sukacita, Haleluya. sukacita Natal, karena Kristus kepala sedang ada di tengah-tengah kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Engkau mengampuni kami atas kesalahan-kesalahan kami sebagai manusia biasa. Tapi kami mohon kemurahan, tolong kami bersama jemaat untuk terpelihara oleh kemurahan Tuhan. Berkatilah mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Berkatilah juga apa yang mereka lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari Minggu kami berdoa untuk ibadah Natal kami di tempat ini. Semuanya kami mohon kemurahan. Korban-korban jemaat yang sudah diberi, bahkan yang akan diberi, biarlah semua menyenangkan hati Tuhan. Kau berikan hamba-Mu kesehatan supaya tidak terhalang untuk melakukan pelayanan di tempat ini. Baik di Batam, baik juga di pulau-pulau, di semua tempat yang Tuhan sudah percayakan. Sekali lagi Tuhan, kami mensyukuri kebaikan Tuhan. Kalau kami pulang dari tempat ini, pulang dengan membawa berkat yang besar. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu ke surga. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Bapa surgawi, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai dan memberkati saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita adalah keluarga Allah, satu dalam rohnya, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih membelah. Kita keluarga kita keluarga Allah, kita keluarga
jumpa pada kebaktian kita. Nanti